Hai Smart Friend, ketemu lagi dengan saya Smart Guy. Oke, nah topik kali ini seru banget nih. Karena kita akan bicarain tentang 9 penyebab penuaan dini yang mungkin Anda nggak sangka ternyata ada di sekitar Anda nih teman-teman. Nah, apa aja nih, ya kan? Dan ternyata ya banyak orang ya yang saya ketemu nggak nyangka bahwa penuaan itu sebenarnya sudah dimulai nggak usah nunggu kita tua. Nah, jadi bagi yang sudah umur 25, 30 apalagi, kamu sebenarnya sudah mulai loh ada namanya tanda-tanda penuaan dini. Dan tanda penuaan dini itu seperti apa ya? Kebanyakannya seperti kerutan di wajah, timbul garis-garis halus, ada flek muncul di wajah Anda. Nah, itu bisa muncul loh di usia dini. Bahkan saya pernah ketemu ada yang masih belasan tahun sudah ada loh tanda-tanda itu. Nah, di dalam video ini kita akan belajar ya tentang 9 penyebab utama. Dan kalau Anda bisa hindarin, Anda bisa tetap awet muda. Yes, oke. Kita lihat yang pertama nih, apa sih penyebabnya? Wow, ini ya, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah adalah membuat gerakan di wajah Anda. Atau Anda lihat di gambar ya, nah orang ini sedang membuat sebuah ekspresi wajah. Ini oke-oke aja, tetapi kalau dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus dan menahun misalnya, itu akan menyebabkan timbul garis ekspresi yang tebal, yang dalam teman-teman. Bahkan kamu sudah nggak perlu berekspresi aja, kamu diem aja gitu udah langsung bertanda gitu loh, udah ada garis-garisnya karena sudah sering dilakukan berulang-berulang sehingga timbullah apa lipatan-lipatan dan akhirnya menjadi garis ekspresi yang tebal. Nah, ini adalah tanda-tanda penuaan dini karena hanya orang-orang yang sudah biasanya lebih senior ya yang banyak garis-garisnya ya. Kalau masih junior seperti kita, ya kan masih muda, ya kan. Ini kan mulus-mulus seperti saya. Yes, seperti itu ya. Seperti Anda juga nih harusnya ya. Oke, yang berikutnya adalah, nah kita lihat paparan sinar matahari yang berlebihan. Terkena sinar matahari itu bagus ya, bisa mendatangkan yang namanya vitamin D. Tapi kalau terus-menerus sinar matahari itu mengandung namanya ultraviolet teman-teman. Nah, ultraviolet itu kalau kita terpaparnya kelamaan akan mampu menembus lapisan kulit Anda hingga ke lapisan epidermis dan bisa merusak protein penyusun serat kolagen dan elastin Anda. Wow, kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Kulitnya kamu bisa kendur dan bisa kehilangan fleksibilitasnya. Nah, kita nggak mau kan kalau kulit kita kendor ya kan dan tidak kenyal lagi seperti itu ya. Nah, tampaknya seperti ya sudah berusia yang lebih lanjut gitu ya jadinya ya. Nah, jadi hindari nih yang namanya terpapar sinar matahari yang berlebihan, teman-teman. Oke, yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga itu adalah merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Yes, kita tahu ya bahwa merokok dan konsumsi alkohol pasti nggak bagus ya. Tetapi banyak aja sih yang masih nekat ngelakuin ya kan. Padahal tahu nggak nikotin yang di dalam rokok tersebut itu dapat menghambat aliran darah di tubuh Anda termasuk yang ke kulit Anda teman-teman. Nah, kalau sudah begitu akibatnya apa? Kulit jadi kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, gitu ya. Jadi kalau kulit kekurangan oksigen dan nutrisi, ya udah pasti tampak apa? Tampak kusam karena apa? Vitaminnya kurang, nutrisinya kurang, ya kan? Dan juga kalau konsumsi alkohol yang berkelebihan itu dapat menyebabkan apa? Penyusutan pembuluh darah dan dapat menurunkan aliran darah ke kulit. Nah, sama juga nih, ya kan? Akibatnya udah pasti ya kalau dua-dua itu dikombinasi, kulit Anda pasti jadi berkerut dan kusam, teman-teman. Nah, jadi Anda nggak mau kan kelihatan kusam, berkerut seperti itu, hindari nih, ya kan? Yang namanya merokok dan konsumsi alkohol yang berkelebihan. Yang berikutnya stres. Semua orang tahu ya, semua orang juga nggak mau ya stres ya. Namun banyak orang yang masih belum bisa manajemen stres loh teman-teman. Dikit-dikit pikirin, dikit-dikit distresin. Ya, ya memang sih kadang-kadang
tuntutan kerja, tuntutan ya kehidupan kita ya, tapi cobalah jangan stres karena kalau Anda stres, itu kulit Anda jadi bisa dehidrasi. Nah, jadi kekurangan air, ya kan? Nah, kalau terus-menerus, resikonya udah pasti. Kulit itu tidak bisa memperbaiki kerusakan sel yang dialami. Nah, kalau sudah begitu, ya udah pasti tampaknya lebih kusam, ya kan? Lebih banyak, apa namanya, mungkin banyak kulit matinya ya. Nah, jadi jangan stres ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah waktu tidur kurang. Bagi Anda yang waktu tidurnya kurang, itu dapat mengakibatkan apa? Pertumbuhan sel-sel pada kulit itu terhambat. Nah, karena itu Anda akan susah sekali mempunyai apa? Sel-sel yang baru. Karena si sel kulit itu terus beregenerasi pada saat Anda tidur, teman-teman. Kalau Anda kurang istirahatnya, maka sulit untuk mendapatkan proses regenerasi kulit yang baru. Maka akan kelihatan seperti ya kulitnya lebih kusam dan seperti itu ya, kulit matinya banyak ya teman-teman. Nah, oleh karena itu perhatikan ya teman-teman waktu tidur Anda. Yes. Dan yang berikutnya nih, nah ini yang sering juga dilewatkan ya. Jadi udah capek pulang langsung tidur ya kan, atau istilahnya malas membersihkan make up di malam hari. Nah, jangan ya, karena apa? Make up yang tidak dibersihkan wajahmu itu dapat menyebabkan munculnya keriput dan garis-garis halus loh. Nah, Anda nggak mau kan ya timbul keriput dan garis-garis halus, makanya harus rajin membersihkan makeup Anda agar pori-pori Anda itu bisa bernapas dan Anda bisa mendapatkan oksigen yang bisa membuat kulit Anda menjadi awet muda. Oke. Nah, next lagi kita lihat apa lagi nih penyebabnya. Konsumsi gula berlebihan. Saya tahu yang di atas ini, yang di belakang saya nih gambarnya ini pasti enak semua makanannya ya. Tetapi itu semua mengandung gula yang banyak sekali ya. Tepung gula, nasi gula, minum soft drink gula ya kan. Waduh, fast food tuh banyak gulanya ya kan. Nah, gula yang kelebihan itu juga dapat membuat kulitmu menjadi kaku teman-teman. Dan bisa kehilangan elastisitasnya. Wow, karena gula yang kelebihan itu dapat merusak kolagen dan pembuluh darah kamu. Sebab itu kulit kamu jadi kaku dan elastisnya jadi berkurang. Jadi nggak kenyal lagi. Nah, jadi tampak akan lebih tua daripada waktunya. Nah, oleh karena itu ya kita harus ya menjaga konsumsi kita ya, yaitu jangan kelebihan gula. Nah, kalau yang ini adalah Anda udah pasti tahu deh, namanya olahraga ya. Nah, cuman banyak orang yang tahu tapi ngelakuinnya kurang gitu ya, yaitu kurang berolahraga. Tahu nggak teman-teman, kalau Anda kurang berolahraga itu dapat menyebabkan sirkulasi darah itu tidak lancar, sehingga nutrisi itu tidak dapat mencapai kulit dan kulit Anda menjadi kaku dan tidak elastis. Jadi nggak kenyal teman-teman. Nah, itulah makanya kenapa Anda harus berolahraga. Olahraga yang rutin itu sangat penting banget ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan alas olahraganya lagi ya. Oke, agar kamu sehat dan kulit kamu juga sehat. Nah, ini yang terakhir nih, yang namanya apa nih? Kurang minum air mineral dan kurang konsumsi buah dan sayur-sayuran. Yes, ini penting banget ya nggak? Karena kalau Anda kurang, maka asupan vitamin dan antioksidan yang penting banget buat tubuh Anda dan kulit Anda itu kurang. Nah, akibatnya kulit Anda itu mudah alergi terhadap faktor lingkungan. Jadi suka merah-merah, ya nggak, suka juga ada bintik-bintik atau beruntusan dan lain sebagainya, ya kan? Dan kulitnya jadi nggak tahan dengan cuaca dan lain sebagainya ya. Nah, jadi perubahan cuaca sedikit, kulitnya bereaksi ya kan? Ada yang kelupas, ada yang seperti apa ya, kering dan lain sebagainya. Ada bahkan minyaknya berkelebihan seperti itu ya. Oke, itu 9 faktor utama ya yang harus Anda perhatikan teman-teman agar Anda
stay young terus ya kan, awet muda ya kan. Oke, jadi Anda akan mendapatkan kulit yang bagus dan terus menjadi muda selalu ya. Itu harapan kita semua ya. Oke. Nah, di berikutnya nanti saya akan ceritakan tentang satu faktor ini yang sangat amat penting yang bisa membuat Anda cepat untuk bisa menjadi muda kembali dan atau mempertahankan awet muda Anda. Yaitu faktor apa? Cek di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa nanti di video berikutnya ya. Dan stay healthy terus ya. Oke, bye.